langsung saja kita akan lanjutkan ke dalam sesi pemaparan materi. Dan untuk pemaparan materi 4, namun sebelum itu kepada seluruh peserta dipersilakan jika ingin melakukan peregangan terlebih dahulu, agar ketika nanti kita mendengarkan materi yang keempat menjadi lebih fresh dan lebih segar nih. Dan boleh juga nih untuk peserta atau Bapak, Ibu, dan teman-teman jangan lupa untuk menerapkan tips 20-20-20. Mungkin buat yang belum tahu, tips 20-20-20 itu adalah ketika kita sudah menatap layar laptop atau HP selama 20 menit, kita harus menatap benda yang jaraknya 20 meter dari diri kita selama 20 detik. Boleh banget setelah ini ketika kita mengikuti pembelajaran online atau mengikuti webinar, boleh langsung diterapkan tips 20-20-20-nya, karena ini dapat membantu menyegarkan mata kita kembali. Baik, langsung saja kita akan lanjutkan dengan menyimak pemaparan materi yang keempat yang akan disampaikan oleh Ibu Mai Hastuti Lubis MPD yang merupakan guru biologi SMA Negeri 4 Bangko Pusako Rokan Hilir. Kepada Ibu Mai, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Lisa. Selamat siang. Apa kabar Ibu di siang hari ini? Alhamdulillah, kabar di sini sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat selalu ya Ibu ya. Iya, baik, terima kasih Mbak Lisa. Ibu juga langsung dari Rokan Hilir ya Ibu ya? Kami langsung dari Rokan Hilir ini, Mbak Lisa. Luar biasa. Dan kalau saya lihat dari partisipannya juga cukup banyak nih Ibu, dari SMA Negeri 4 nih Ibu. Luar biasa sekali antusiasmenya. Ya, karena kita mau anak-anak kita juga tanggap akan literasi digital, jadi kita mau mereka untuk berkecimpung melalui webinar ini. Betul sekali, luar biasa. Baik, Ibu Mai, apakah sudah siap Ibu untuk memaparkan materi? Insya Allah sudah. Baik, kalau begitu langsung saja kepada Ibu Mai dipersilakan untuk memaparkan materinya selama 20 menit ke depan ya Ibu. Ya, baik, terima kasih Mbak Lisa. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Dan mohon maaf apabila video ini akan terjeda karena internet yang tidak stabil. Oke, sebelumnya mohon maaf kepada seluruh peserta. Tadi jaringan saya sedikit terganggu. Baik, kita lanjutkan pemaparan mengenai materi pemahaman budaya digital di dunia pendidikan. Sebelumnya, salam hormat saya kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan materinya yang sangat luar biasa pada siang menjelang sore ini, kemudian kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara webinar hari ini. Langsung saja untuk pemaparan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pemahaman budaya digital di dunia pendidikan. Ini sudah banyak disinggung mengenai literasi digital, budaya digital. Nah, kita bisa tahu bahwa digital culture atau budaya digital itu merupakan sudah menjadi lifestyle bagi kita semua, sudah menjadi gaya hidup bagi kita semua. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Meida Rahmawati, bahwa saat sekarang ini gaya hidup atau lifestyle kita itu sudah berdasarkan media digital, di mana kita bisa belajar dimanapun, kita bisa mengakses apapun dari dunia internet, kemudian kita bisa berbelanja. Seperti sekarang ini banyak marketplace seperti kemarin, ada yang 99, pasti banyak yang sudah check out di akun 99-nya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita semua sudah menjadi, di mana digital ini sudah menjadi suatu budaya bagi kita sendiri. Baik, untuk yang pertama,
Budaya sendiri itu dapat diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia, di mana budaya ini sebagai pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diteruskan dan juga diturunkan pada generasi-generasi berikutnya. Begitupun dengan digital, di mana digital sendiri menjadi kunci utama sebagai jantung dari komunikasi digital. Nah, dalam dunia pendidikan sendiri, digital culture ini menjadi sangat penting, di mana pada saat ini kita tahu bahwa era pandemi seperti saat sekarang ini banyak menggunakan yang namanya media digital, khususnya dalam pendidikan atau pembelajaran. Nah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang begitu cepat dan berpengaruh terhadap dunia pendidikan yang sedang terjadi saat ini, di mana pengaruhnya itu bisa kita lihat dari beberapa aspek, contohnya dari infrastruktur dan juga konten. Nah, bagi dunia pendidikan, konten di sini bisa berupa metode dalam pengajaran, model yang diajarkan, strategi, dan juga pendekatan yang akan digunakan ketika melakukan pembelajaran. Nah, di era pandemi saat ini, pembelajaran yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik kepada siswanya sudah berubah. Dari yang zaman dulunya kita sebelum ada era pandemi kita bisa bersekolah, kemudian kita bisa bertatap muka langsung dengan anak didik kita, kemudian kita bisa melakukan 3S senyum, sapa, salam kepada siswa-siswi kita, tapi saat sekarang ini kita banyak dibatasi karena adanya pandemi COVID-19. Tapi walaupun itu terbatas, pendidikan kita tidak boleh terbatas, di mana pendidikan kita atau sistem pembelajaran kita berubah dari yang tatap muka sekarang menjadi menggunakan media virtual atau kita menggunakan pembelajaran jarak jauh secara daring. Nah, untuk mengimbangi literasi digital atau budaya digital yang terjadi saat ini, maka di dalam dunia pendidikan dibutuhkan sumber daya manusia atau pendidik yang terampil dan juga profesional. Sebab kenapa? Karena dengan tenaga sumber daya manusia yang profesional dan juga terampil, maka akan menciptakan pendidikan yang berkualitas, kemudian akan tercermin dalam pribadi peserta didik yang berkualitas, di mana kita bisa melihatnya lewat perubahan sikap, perilaku, perbuatan, adab, dan juga budaya dari peserta didik tersebut. Apalagi saat ini kita sedang di era pembelajaran atau di era pendidikan abad 21, di mana semuanya sudah berada pada era digital. Sesuai dengan instruksi dari Kemendikbud atau ciri yang disebutkan oleh Kemendikbud, di mana tersedianya informasi di mana saja dan kapan saja, adanya implementasi penggunaan mesin atau komputerisasi, kemudian adanya otomatisasi dan juga komunikasi menjadikan bahwa itu merupakan ciri dari pendidikan abad 21 saat ini. Nah, namun apapun itu namanya, entah itu di pendidikan era digital ataupun pendidikan abad 21, yang pasti muaranya kita semua pengennya tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan sekali lagi saya ingin menekankan bahwa di perkembangan zaman saat ini, di pendidikan abad saat ini dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik soft skill maupun hard skill-nya, terutama bagi guru, tenaga pendidik. Di sini kita dituntut agar melek, tidak gaptek, atau ada istilah lainnya yang saya pernah dengar yaitu TBC,
kita harus bisa komputer. Jadi tidak lagi kita disebut TBC, tidak bisa komputer. Jadi kita tahu bahwa anak-anak kita sekarang ini itu mereka sudah mulai canggih, sudah mulai melek akan dunia komputerisasi, melek akan dunia digital, maka kita sebagai tenaga pendidik ataupun guru, dosen, dan yang lainnya itu harus cepat tanggap untuk mampu mengimbangi anak-anak kita, mampu mengajarkan anak-anak kita, mampu membimbing anak-anak kita terhadap dunia teknologi dan juga komunikasi yang berkembang saat ini. Nah, kemudian gerakan dari budaya literasi digital ini menjadi sangat penting di lingkungan sekolah, di mana di sini dibutuhkan bahwa kolaborasi antara guru dan juga peserta didik juga sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan keterampilan literasi digital oleh peserta didik kita, di mana tadi telah disampaikan oleh Bapak yang membuka acara kita tadi, bahwa angka literasi digital kita memang sudah mulai menengah, tapi masih kurang dari yang diharapkan seperti itu. Jadi kita diharapkan sebagai guru, kemudian tenaga pendidik, dosen, yang lainnya itu agar mampu mengintegrasikan keterampilan literasi, baik literasi digital maupun literasi yang lainnya kepada peserta didik kita. Nah, di sini guru sebagai pendidik yang memiliki jalur utama dalam berkomunikasi dengan peserta didik di sekolah. Jadi kita banyak dituntut untuk bisa mengajarkan atau memberikan arahan mengenai literasi digital ataupun literasi yang lainnya kepada peserta didik kita di sekolah. Nah, ketika dalam belajar, sedikit demi sedikit kita bisa memasukkannya di dalam pembelajaran kita. Sehingga nantinya keterampilan literasi digital peserta didik kita akan semakin meningkat. Nah, lalu penerapan budaya Indonesia pada saat pembelajaran daring. Seperti tadi yang telah disebutkan bahwa sekarang ini bukan hanya negara kita, tapi di seluruh negara yang ada di dunia ini terdampak oleh pandemi COVID yang terjadi pada saat ini. Jadi dunia digital ini menjadi sangat penting untuk kita terapkan dalam pembelajaran kita kepada peserta didik. Nah, di sini peran teknologi itu sangat penting dalam dunia pendidikan, di mana yang pertama, teknologi itu dapat dijadikan sebagai alat pendukung desain pengetahuan, kemudian teknologi juga bisa dijadikan sebagai media yang memfasilitasi peserta didik, kemudian teknologi juga bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pendidikan kita sesuai dengan yang dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian teknologi juga dapat dijadikan sebagai sarana kita untuk mencari informasi sehingga kita bisa lebih mencari tahu pengetahuan yang mendukung peserta didik. Jadi di sini banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan melalui teknologi, salah satunya kita menggunakan jejaring internet, menggunakan Google. Nah, di Google itu banyak sekali kita bisa mendapatkan informasi-informasi, tetapi kita juga harus tanggap, di mana di sini yang dimaksudkan harus tanggap, tidak semua informasi itu kita telan mentah-mentah. Jadi kita juga harus pintar-pintar dalam mencari informasi agar kita tidak terjerumus atau kita juga tidak mendapatkan informasi yang hoax seperti itu. Dan terakhir, peran dari teknologi dalam pendidikan itu dapat meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi proses pembelajaran, di mana ketika pembelajaran yang kita lakukan di sekolah itu kan waktunya tidak panjang seperti itu. Jadi tidak semua materi, tidak semua informasi itu kita bisa sampaikan kepada siswa kita. Jadi kita bisa ambil materi-materi yang pokoknya yang kita sampaikan kepada peserta didik kita, lalu
untuk yang lainnya kita arahkan mereka untuk mencari sendiri. Kemudian nanti kita di sini kita memposisikan diri kita sebagai fasilitator. Jadi nanti ketika mereka sudah mendapatkan informasi-informasi terkait pembelajaran yang dibutuhkan, nah kemudian kita lihat benar atau tidak informasi yang diberikan, seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini seperti yang tadi saya katakan bahwa di era pandemi saat ini, negara yang terkena dampak dari pandemi saat ini bukan hanya negara kita di Indonesia, tapi seluruh negara yang ada di dunia ini. Nah, alternatifnya adalah belajar dari rumah atau PJJ yang sudah kita lakukan dari mulai setahun yang lalu. Karena tidak mungkin ketika pandemi saat ini peserta didik kita hanya diam saja di rumah tanpa ada belajar sama sekali. Maka dari itu, solusi dari pemerintah adalah mengadakan yang namanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, ketika pembelajaran jarak jauh ini juga banyak sebenarnya kendala-kendala yang dialami, walaupun sudah diminimalisir sedemikian rupa kendala-kendalanya, tapi tetap saja sampai saat ini kendala-kendala tersebut masih ada, walaupun tingkatannya itu sudah mulai menipis. Nah, ketika belajar dari rumah ataupun pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan ini, salah satu hal yang menjadi kebutuhan utama dari kita sebagai tenaga pendidik dan juga siswa kita sebagai peserta didik adalah penggunaan internet, di mana tidak hanya kita sebagai siswa dari sekolah menengah atas sampai ke perguruan tinggi, tapi dari mulai anak-anak di pendidikan usia dini, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah pertama, lalu sekolah menengah atas, sampai kepada pendidikan S2 dan S3 semuanya menggunakan yang namanya fasilitas internet. Nah, pendidikan yang saat ini kita alami adalah pendidikan pasca COVID-19, yaitu pembelajaran yang kita lakukan melalui yang namanya pembelajaran blended learning, seperti yang tadi telah banyak dipaparkan atau disinggung oleh pemateri kita yang pertama, yaitu Ibu Resista, di mana dalam pembelajaran blended learning ini kita melakukan pembelajaran campuran antara online dan juga offline. Ada juga yang full terus online untuk pembelajarannya. Nah, di sini ketika melakukan pembelajaran blended learning ini, guru atau dosen atau tenaga pengajar lainnya itu dituntut untuk lebih dinamis dan mampu menciptakan suasana yang interaktif ketika melakukan pembelajaran, serta membuat bahan ajar yang menarik untuk dieksplor oleh peserta didik. Jadi di sini kita dituntut untuk menyediakan atau memaparkan bahan ajar yang menarik. Jangan sampai sudah pembelajarannya kita melalui PJJ, kemudian pembelajarannya juga tidak menarik seperti itu. Walaupun yang kita rasakan, khususnya yang pengalaman yang saya rasakan juga sepertinya sulit untuk menciptakan pembelajaran yang menarik ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh, misalnya melalui Zoom meeting atau Google Meet seperti itu. Tapi kita berusaha untuk mencoba agar tetap menciptakan suasana yang menarik ketika melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua, sejumlah studi atau penelitian empiris memperlihatkan bahwa blended learning method ini secara nyata dapat meningkatkan antusiasme serta kemampuan analisis serta profesionalitas peserta didik. Karena di sini peserta didik yang biasanya hanya kita tatap muka langsung, nah di sini mereka diajarkan untuk melihat
dunia luar. Maksudnya di sini mereka diajak untuk menggunakan ketika dalam belajar, contohnya seperti handphone atau smartphone mereka. Mereka bisa menggunakan smartphone mereka itu untuk belajar, tidak hanya selama ini digunakan hanya untuk game misalnya, atau hanya untuk WhatsApp group saja, tetapi bisa digunakan untuk pembelajaran yang lainnya. Baik, Ibu. Kemudian, izin mengingatkan untuk waktunya tinggal 5 menit ya, Ibu. oh iya, baik, terima kasih Mbak Lisa. Kemudian selanjutnya, untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi terbaru yang saat ini kita alami, dengan adanya COVID-19 atau pandemi kita saat ini, kita dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang baru. Jadi di sini kita dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran kepada peserta didik kita dengan menggunakan teknologi-teknologi yang terbaru, atau kita bisa menggunakan sekarang ini banyak ya platform untuk media belajar kepada anak-anak, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Meda, ada yang namanya Ruang Guru, kemudian ada yang namanya Kuiper, kemudian masih banyak lagi platform-platform yang dapat kita gunakan. Kemudian selain itu, ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran kita lakukan kepada peserta didik kita, nah kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya, seperti misalnya Google Meet atau Zoom Meeting, bisa juga Google Classroom, bisa juga Google Doc, ataupun bisa juga melakukan WhatsApp Group. Tergantung kebutuhan yang kita inginkan dan ataupun tergantung kepada materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kita. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya, Mbak Lisa. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Mai atas pemaparannya yang luar biasa edukatif, di mana kemajuan teknologi semakin hari semakin pesat, sehingga kadang kita tidak tersadar bahwa ini dapat membentuk budaya digital yang baru, sehingga penting sekali untuk kita melakukan hal-hal yang positif di media digital dan juga memilah budaya-budaya yang sesuai dengan diri kita, agar nantinya dapat terbentuk budaya yang positif juga. Begitu ya, Ibu ya? Dan hal ini juga pasti memerlukan peran dari berbagai pihak, yaitu dari orang tua, siswa, dan juga dari guru. Seperti itu ya, Ibu ya?